Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya membuat perkongsian lagi berkenaan tentang zaman Antikris. Pada suatu ketika dulu 2015 sekitar tahun begitu, saya sudah sharing pengalaman saya dibawa ke akhir zaman. Pada ketika itu kita di bumi ini akan melalui zaman Antikris. Ketika zaman Antikris itu, saya diberi penglihatan bahwa saya sedang mengikuti Yesus berjalan-jalan di dunia ini. Tapi saya heran ketika itu kenapa setan ataupun kerajaan Dajjal itu tidak mengenali dia. Yesus berjalan seperti manusia biasa di tengah-tengah ramai, tetapi tidak mengenali dia. Dan time itu tidak melihat muka Yesus. Saya hanya melihat bagian belakang dia. Dan apabila Yesus berjalan dalam satu keadaan pasar yang time itu sangat mengerikan. Time itu ada muka-muka Dajjal atau yang ganas-ganas menjaga sebagai pengawal ketika itu. Dan orang-orang yang mati-matir, yang tidak mau menerima tanda binatang itu, mereka akan diseksa habis-habisan. Para ibu-ibu atau keluarga yang punya anak kecil, anak mereka akan dipanggang, akan dihiris-hiris daging mereka, dan bagi mereka yang punya istri atau suami, pasangan mereka akan disiksa depan mata mereka sampai mereka menerima tanda binatang itu. Tuhan Yesus berjalan-jalan di sana dan melihat keadaan itu. Cuma ketika masa kami berjalan tuh, tidak orang pun perasaan yang kami di situ ataupun yang saya sedang berjalan dengan Tuhan Yesus. Sehinggalah satu masa itu ada seorang lelaki berteriak. Dia memegang kaki Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus, tolong saya tahu ini Engkau. Dia katakan seperti itu. Jadi apabila lelaki itu berkata sedemikian, terus beberapa orang Dajjal itu atau setan itu melihat ke arah kami. Dan ketika itulah mereka tahu yang lelaki yang saya hanya lihat belakang dia adalah Yesus. Dan seperti yang dikongsikan oleh banyak orang dalam video TikTok dan juga sosial sekarang ini, satu pangeran ilahi itu kakak Aditya ialah satu tubuh yang digunakan oleh Yesus untuk hadir dalam dunia manusia ini. Betullah apa yang dikatakan, dunia manusia ini sangat kotor. Tuhan Yesus tidak dapat datang dengan kemuliaannya. Jadi dia perlu menggunakan satu casing ataupun satu tubuh seorang manusia untuk melihat keadaan dunia ini. Tetapi di alam roh, kedatangan Tuhan Yesus sudah terjadi di awan-awan bersama para malaikatnya, seperti yang saya kongsikan dalam video saya yang ketiga. Dan apabila saya melihat wajah Kak Aditya di TikTok, saya sangat meragui. Saya bilang sebab dalam Bible juga mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Tetapi saya tidak mau terus menuding jari seperti itu. Saya rendahkan hati saya dan saya bawa dalam doa. Dan apabila saya bawa dalam doa, saya melihat ada satu sisi muka Kak Aditya itu mirip seperti wajah Yesus. Yang ketika saya bertemu dengan Yesus di alam roh, saya menangis dan saya mengatakan, Tuhan Yesus, adakah ini Engkau? Dan seperti saya pernah melihat wajah pria ini, pangeran ilahi ini, tapi di mana? Dan apabila saya melihat lukisan saya melihat gambar muka Yesus yang saya lukis mirip dengan lelaki itu. Di sana saya mulai tersedar dan percaya. Tergenaplah nubuatan saya, penglihatan saya pada tahun 2015 yang saya diberi penglihatan untuk melihat seorang lelaki bersusuk tubuh sasah yang tidak juga kurus, tidak juga gemuk sangat, lebih kurang macam begitu badan dia, yang berjalan bersama saya ketika itu di alam roh dalam penglihatan saya. Dan saya yakin sekarang ini memang Tuhan sudah datang ke bumi. Cuma masih ramai tidak boleh menerima atau percaya. Tetapi percayalah, dengan penuh kerendahan hati, kita dapat melihat kebenaran. Cuma apapun, jangan pernah kita menghakimi ataupun menyembah
Kak Aditya sebagai Tuhan Yesus, karena dia hanya casing ataupun tubuh yang digunakan. Tapi tetaplah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang satu, Tuhan dan pengantara kita kepada Allah Bapa yang maha tinggi di surga. Ini saja perkongsian saya untuk hari ini, dan saya akan teruskan berkongsi lagi untuk perkongsian yang lebih mendalam di hari-hari yang lain. Semoga kita terus-menerus memperbaiki diri untuk mengalami pertobatan yang abadi, agar kita layak diambil dan tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga, Allah Bapa Yahweh yang termulia itu. Salam damai dan semoga Tuhan memberkati.